Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi semester 2 ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, dakwah Nabi Muhammad SAW semakin berat. Paman dan istrinya merupakan pelindung dan pendukung utama dalam berdakwahnya. Setelah mereka wafat, kaum kafir Quraisy semakin leluasa dalam menyakiti, menganiaya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, hingga keselamatan mereka terancam. Dalam kondisi ini memaksa Nabi Muhammad SAW untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit. Beliau harus pergi ke daerah lain, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW memilih untuk pergi ke Thaif. Bagaimanakah letak kota Thaif? Kota Thaif masih berada di Jazirah Arab. Kota Thaif letaknya sekitar 60 mil atau 65 km di sebelah tenggara dari kota Mekah. Kota Thaif merupakan kota yang memiliki udara sejuk dan tanah yang subur. Kota Thaif merupakan kota yang penting dalam sejarah Islam. Kota Thaif diceritakan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri? Diceritakan dalam ayat tersebut bahwa yang dimaksud qaryataini di sini adalah kota Mekah dan kota Thaif. Kota Thaif dianggap setara dengan kota Mekah dan merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu hijrah Nabi, kota Thaif didiami penduduk dari Bani Saqif yang terdiri atas dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Bani Ahlaf menguasai bidang diplomasi, militer, dan penyembahan berhala-berhala. Sementara Bani Malik menguasai bidang ekonomi dan pertanian. Dari Bani Saqif inilah terdapat keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Kinanah, Mas'ud, dan Hubaib. Mereka bertiga memegang kekuasaan di Thaif. Peristiwa hijrah ke Thaif. Dalam hijrah ini Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Zaid bin Harisah yang merupakan bekas budak Khadijah yang telah diangkat menjadi anaknya. Mereka berangkat dengan berjalan kaki dengan tujuan agar kaum kafir Quraisy tidak mencurigai perjalanan atau kepergian Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Setiba Nabi Muhammad SAW di kota Thaif, beliau mencari tempat kediaman saudaranya yang merupakan pemimpin Bani Saqif di kota Thaif, yaitu Kinanah atau yang disebut Abul Jalil, kemudian Mas'ud dan Hubaib. Setelah bertemu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan maksud kedatangannya yang ingin menyambung tali persaudaraan. Beliau lalu menganjurkan
kepada mereka agar saudaranya itu untuk memeluk agama Islam. Mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW, seketika itu mereka marah, kemudian mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang sangat kasar. Mereka mengusir Rasulullah SAW dari rumah mereka dan harus pergi dari kota Taif, harus keluar dari kota Taif. Nabi Muhammad SAW akhirnya meninggalkan rumah saudaranya itu. Mereka memerintahkan kepada anak-anak dan para budak-budak mereka untuk berteriak dan mencaci maki serta menghina Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah. Pada kenyataannya, penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Lahab untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Mereka menghina, menyorai, dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka melempari batu hingga tubuh Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah pun penuh luka dan berlumuran darah. Setelahnya Nabi Muhammad SAW beristirahat di sebuah kebun anggur, yaitu milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah. Di tempat itu Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadukan kepedihan dan kesengsaraan yang dideritanya. Dari jauh Utbah dan Syaibah ini memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah. Disitulah timbul rasa belas kasih sayang dan haru, lalu menyuruh budaknya yang bernama Adas untuk memberikan sepiring anggur. Sebelum memakannya, Nabi Muhammad SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adas terkejut karena belum pernah mendengar seseorang membacanya. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Dari manakah engkau berasal dan apa agamamu?" Kemudian Adas menjawab, "Saya berasal dari Niniveh dan saya seorang pengikut agama Nasrani." Kemudian Rasulullah SAW berkata kembali, "Dari negerinya seorang laki-laki yang baik, Yunus bin Matta, bukan?" Kemudian Adas menjawab, "Dari mana engkau mengenal Yunus bin Matta?" Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas, "Dia saudaraku. Ia adalah seorang nabi dan aku pun juga seorang nabi." Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan tenang dan suara yang lantang membaca beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya menceritakan riwayat Nabi Yunus alaihissalam. Sesudah Adas mendengarkan, ia pun langsung menyatakan masuk Islam. Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah pun melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW dan meminta izin kepada beliau untuk menghukum masyarakat kota Taif yang sudah berbuat kejam kepadanya. Namun Rasulullah Muhammad SAW menolaknya, bahkan mendoakan masyarakat Taif, "Ya Allah, Engkau tunjukkan jalan yang lurus kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti." Demikianlah kerendahan hati dan keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap memaafkan orang yang telah menyakiti dan memusuhinya. Bahkan beliau tetap mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka. Sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif merupakan hijrah pertama dalam tujuan penyebaran agama Islam di luar kota Mekah. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif diantaranya adalah karena tekanan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib. Dalam perjalanan kembali dari Taif, Nabi Muhammad SAW tidak langsung pulang ke Mekah.
karena tidak ada lagi yang melindunginya. Maka beliau menuju di Gua Hira untuk bersembunyi dan berlindung sembari memikirkan cara agar dapat kembali ke Mekah dengan keadaan selamat dan aman. Orang pertama yang diminta tolong oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Anas bin Syarik, yaitu dari Bani Zuhrah. Akan tetapi ia tidak bersedia memberi perlindungan Nabi Muhammad SAW. Kemudian meminta pertolongan kembali kepada Suhail bin Amr dari Bani Amr, namun ia juga tidak bersedia membantu Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya Mut'im bin Adilah dari Bani Naufal yang bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW hingga kembali ke Mekah dengan keadaan selamat dan aman untuk meneruskan dakwahnya. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.